Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Al-Mukarramun yang kita muliakan dan kita hormati, para asatidz, Ustadz Jamaluddin, Ustadz Nurul Labib, Ustadz Cecep, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali, bertemu dalam rangka menguatkan keislaman kita, bertemu dalam rangka menguatkan keimanan kita, bertemu dalam rangka mengisi hidup kita dengan kebaikan yang bisa mengantarkan kita bahagia dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, anak-anak sekalian, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa untuk bisa masuk surga dan kita bisa beramal soleh itu ada amalan yang sangat terlalu mudah kita lakukan. Ada amalan yang sangat mudah kita lakukan, tapi amalan itu luar biasa di mata Allah dan luar biasa di mata Rasul, dan insya Allah jaminannya masuk surga dan bisa hidup bersama Rasulullah SAW. Amalan itu tertuang dalam satu ayat di surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya terkenal banget. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang terkenal banget. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna, bersolawat, ala nabi, kepada nabi. Sampai di sini kita satu poin, diberitahu oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah bahwa Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah bersolawat artinya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat artinya malaikat mendoakan Nabi Muhammad untuk diampuni oleh Allah, gitu kan? Nah, ini kenapa disampaikan berita ini, supaya kita umat Islam paham begitu pentingnya kita bersolawat kepada Nabi, karena Allah saja bersolawat, malaikat juga bersolawat. Maka ayat berikutnya ini perintah buat kita semuanya yang hadir malam hari ini, yang mendengar, menyaksikan, membaca ayat ini harus paham apa kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang ngaku mukmin, yang ngaku muslim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawatlah kalian, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam, tasliman, dengan salam penuh penghormatan, gitu kan? Maka ketika ayat ini dibacakan potongan kedua, kita harus respon, harus langsung menjawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu kan? Karena perintah, potongan ayat kedua itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Ini kan perintah. Jadi ketika dengar ayat ini langsung kita jawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kayak gitu. Karena ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, gitu. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung kita jawab, gitu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, dalam ayat ini ada dua perintah yang Allah sampaikan kepada kita. Maaf, ini isyaratnya ini bahaya nih sekarang, isyarat begini. Iya,
Nggak boleh isyarat-isyarat begini nih sekarang. Pokoknya ada dua perintah, isyaratnya nggak begini, begini aja. Ya. Ustaz Murni, insyaallah sehat, insyaallah. Ya. Ada dua perintah yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Pertama, kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Dua, kita disuruh mengucapkan salam kepada Nabi. Nah, berarti sekarang kita bahas keutamaan sholawat. Ada apa dengan sholawat? Kenapa sholawat begitu luar biasa besar posisinya? Sekarang muncul tim-tim hadroh di Indonesia, bermunculan gemak sholawat disampaikan di mana-mana, gitu kan? Sholawat begitu luar biasa. Kenapa? Karena sholawat itu begitu luar biasa. Amalan yang sederhana tapi begitu luar biasa di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Keutamaan sholawat, dengerin baik-baik. Ada satu hadis Rasul mengatakan begini: Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali solawat, sallallahu alaihi asra, Allah bersolawat untuknya 10 kali. Yang jawab Allah loh ini. Kata Rasul, barang siapa yang bersolawat kepada aku, bersolawat kepada Nabi satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung dijawab, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Tadi disampaikan kalau sholawat itu dari Allah artinya rahmat. Berarti rahmat artinya kasih sayang. Berarti kalau kita membaca sholawat, Bapak Ibu sekali, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, satu Allah turunkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita 10 kali. Saat itu juga, saat itu juga. Jadi kita berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad satu kali, Allah turunkan rahmat kasih sayangnya 10 kali saat itu juga. Berarti kalau satu kali sholawat dibalas 10 kali kasih sayang Allah, 2 kali sholawat 20 kali, 3 kali sholawat berarti kan 30 kali, 100 kali sholawat, satu putaran tasbih yang kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, satu putaran tasbih berarti berapa? 1000 kasih sayang Allah diturunkan kepada kita. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat anak-anak sekalian, para ulama-ulama di Indonesia banyak membuat kreasi-kreasi doa setelah sholawat. Ada sebagian kaum muda di kota-kota yang menganggap bahwa itu bid'ah karena Nabi tidak mencontohkan. Sholawat yang dicontohkan Nabi itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang dicontohkan Nabi. Yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang dicontohkan dengan Nabi, sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat akhir. Makanya selain itu, kata kaum muda di perkotaan itu mengatakan itu adalah bid'ah, kata mereka, karena mereka tidak terlalu luas dalam memahami syariat itu, tidak terlalu luas dalam memahami agama. Padahal kenapa para ulama Indonesia banyak membuat kreasi-kreasi sholawat? Setelah sholawat ada doa. Contoh mamanya sholawat asrin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin. Ini setelah Allahumma sholli ala Muhammad sholawat, doa lanjutannya wa asghilil zalimin bizzalimin. Ya Allah, sibukkan orang zalim supaya berantem dengan sesama mereka orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkan kami dari mereka, dari kezaliman mereka selamat. Ini para ulama zaman penjajahan banyak membaca sholawat ini. Kenapa? Harapannya adalah Belanda biar berantem sama Jepang, Jepang berantem sama Belanda, kita umat Islam keluar dari lingkaran mereka dan kita aman, selamat. Nah itu doa. Setelah baca sholawat langsung dilanjutkan dengan doa. Kenapa setelah sholawat lanjut doa? Karena tadi ketika kita bersholawat kepada Nabi satu kali, Allah turunkan, Allah jawab, Allah kasih 10 kasih sayang saat itu. 10 kasih sayang saat itu. Berarti kan ketika kita baca sholawat saat itu ada saat-saat yang sangat istimewa yang Allah turunkan rahmat kasih sayang pada kita. Maka gunakan untuk berdoa.
Gunakan untuk berdoa sangat ampuh, karena saat itu Allah lagi sayang sama kita, gitu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salah salawat doa, ya Allah, gitu kan. Itu lagi sayang-sayangnya Allah sama kita. Makanya ada kreasi-kreasi ulama Indonesia, setelah salawat ada doa. Ada namanya salawat munjiat yang dibaca setelah salat biasanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat itu sudah dibaca, ada doanya. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, yaitu salawat yang bisa menyelamatkan kami dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Wa taqdilana biha jami'al hajat, yang bisa mengabulkan, yang kau kabulkan seluruh hajat-hajat kami ya Allah, gitu. Wa tutahhiruna min jami' sayyi'at, kau bersihkan kami dari berbagai macam kesalahan. Wa tarfa'una bi ala darajat, kau angkat kami dari derajat yang sangat tinggi. Ini salawat munjiat luar biasa itu. Setelah salawat doanya luar biasa, komplit. Ada lagi namanya salawat nariyah. Artinya bahwa kalau teman-teman di perkotaan kaum muda yang suka mengklaim menuduh-nuduh bid'ah karena tanpa dasar ilmu, mereka nggak nyampe ilmunya sampai di sini. Padahal adalah kenapa kemudian para ulama membuat kreasi doa setelah sholawat ada doanya? Karena tadi ada hadits, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Dan Allah bersolawat artinya adalah Allah turunkan rahmat kasih sayangnya. Makanya ini buat bapak ibu juga gampang banget. Anak-anak, adik-adik, ya para santri, itu juga ini penting banget ya. Jadi kalau bisa punya tasbih, 1 tasbih itu 100 kali dalam 1 putaran. Pagi hari sebelum subuh kita langsung muter 1 putaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, terus 1 putaran. Pulang subuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sebelum tidur 1 putaran tasbih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa itu. Jadi keutamaan sholat itu luar biasa, memudahkan apapun yang kita hadapi dengan kesulitan, mengangkat derajat kita, mengabulkan seluruh hajat kebutuhan kita, sholawat. Makanya para ulama menjadikan sholawat itu adalah pembuka doa. Adabnya berdoa di antara membaca salat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzikhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sadatina sahabi rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Salawat dulu baru alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Pak Ustadz, saya nggak begitu hafal bacaan doa-doa, udah doa salawat yang singkat aja. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, itu kan salawat-salawat yang banyak banget kita redaksi. Ini tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang banget, luar biasa. Jadi dalam hidup ini kita ada hajat kebutuhan yang kita ingin dikabulkan, ada masalah yang kita selesaikan, ada keinginan untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Resepnya di sholawat. Makanya saya katakan ini mudah banget. Orang awam bisa, ustadz sangat bisa, santri bisa, guru bisa, sholawat. Putar 1 putaran tasbih. Bahkan kelompok-kelompok kaum muda yang saklek di kota itu bikin megang tasbih bilang bid'ah lagi itu. Katanya tasbih itu bid'ah, zaman Nabi nggak pakai tasbih, pakainya tangan. Saya bilang tasbih itu hanya alat hitung. Dan ketika Nabi bilang ada hitungan jumlah 1, 10, baca subhanallah 3 kali, 33, alhamdulillah 33, berarti kan hitung. Dan Nabi pernah menghitungnya dengan kerikil gitu. Jadi jangan terlalu saklek memahami agama. Nah, tasbih itu alat hitung, gitu kan? Kalau kita, Pak Ustadz tasbihnya ketinggalan, ya udah baca salawat sebanyak-banyaknya. Dan sekarang itu banyak banget nih. Di Jawa Timur kelompok hadroh, ada zahir, ada gandrung Nabi, ya kan? Ada kelompok, ada sabilut taubah, Gus Ibdar,
semuanya pada punya grup hadroh, dan itu isinya adalah cuma salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bareng-bareng, sallu ala nabi. Coba baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Gampang sekali, gampang. Amalan hebat, luar biasa. Anak-anak bisa bersolawat dengan mudah, sangat mudah sekali. Makanya saya senang banget nih. Ada namanya solawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah itu kan salawat bil qulub, minta disehatkan badannya. Kalau kita lagi sering sakit, badannya sering linu-linu, lemes, sakit, terus-terusan sakit, perbanyak kata salawat bil qulub. Afiyatil abdani wa shifaiha. Salawat itu sebagai penyebab atau obat untuk sehatnya badan. Salawat aja. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama salawat ya, gampang. Saya makanya santri-santri saya itu sering saya ajak salawatan. Bahkan di kampung-kampung saya maulid Nabi, udah saya bilang nggak usah undang penceramah yang tinggi-tinggi yang bayarnya mahal-mahal. Bikin gebiar salawat saja, saya bilang. Kita semangat untuk salawat bareng-bareng. Karena kalau penceramah, saya bilang ceramah kampung juga sama aja, ustadz kampung sama aja isinya. Dengan penceramah yang mahal-mahal. Intinya adalah kita ajak untuk bangkit kembali untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya sampai memasyarakatkan lagu Alamatena Soleh. Oh, sekarang musola kalau mau sholat, pada anak-anak kecil pada baca itu Alamatena Soleh iku papat. Apalah anak kecil semuanya. Saya ceramah di Yogyakarta kemarin juga itu saya ajak Alamatena Soleh. Jadi alamat anak soleh itu benar-benar lagu-lagu yang bisa mengingatkan kita. Ada lagi lagu yang baru lagi, Nasabeh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkanullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Habibillah. Masya Allah, enak banget diajak salawatan. Ibu-ibu, enak banget salawatan. Ini yang pertama ya. Jadi kita disuruh oleh Rasul memperbanyak baca salawat. Pak Ustadz, salawat dia nggak usah pakai lagu-lagu gitulah, bid'ah lagu-lagu itu, gitu kan? Lagu-lagu itu bid'ah. Itu saya bilang bahwa zaman Nabi baca Quran pakai lagu, baca syair pakai lagu, dan sholawat Nabi itu juga banyak yang menggunakan pakai lagu. Jadi ulangi, ada dua amalan yang sangat mudah kita lakukan, tapi timbangannya di hadapan Allah begitu luar biasa. Yang pertama adalah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Yang kedua, wasallimu taslima. Sholawat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lagi punya hajat, banyak sholawat, perbanyak baca sholawat, habis itu doa. Adik-adik santri kalau mau ujian, perbanyak baca sholawat, habis itu doa. Terus ada perbanyak baca sholawat, terus doa. Yang kedua, amalan yang kedua yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ini adalah mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
wasallimu taslima, disuruh mengucapkan salam. Kalau salawat redaksinya ucapannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di mana Rasul mengatakan siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah langsung bersalawat untuknya 10 kali. Allah yang nurunkan rahmat kasih sayangnya untuknya 10 kali. Luar biasa salawat, mampu. Nah yang kedua, keutamaan salam bagaimana? Nah ini keutamaan salam nih. Salam itu artinya adalah keselamatan. Salam artinya kedamaian. Salam artinya adalah ketenangan, ketentraman. Salam, ya, kebersihan. Jadi kalau kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan untuk wahai Rasulullah. Jadi kita mengucapkan salam pada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan untuk ya Rasulullah. Itu Rasul langsung menjawab Alaikassalam. Loh, kita mendoakan Rasul untuk supaya Rasul mendapat keselamatan. Rasul balik mendoakan kita dengan jawabannya Alaikassalam. Berarti kita didoakan oleh Rasul langsung dengan keselamatan buat kami. Keselamatan dunia dan akhirat, gitu kan? Keselamatan dunia surga sampai akhir. Mungkin ada yang bertanya. Pertama pertanyaannya, Ustaz, mengucapkan salam pada Nabi itu apakah langsung di hadapan kuburan Nabi atau jarak jauh dari sini bisa, gitu kan? Nah, bagi Bapak Ibu yang sempat umrah maupun haji, yang bisa melaksanakan umrah maupun haji, dianjurkan salamnya langsung. Di Madinah itu ya Allah, makam Rasul bagi bapak-bapak 24 jam bisa kita ucapkan salam, bisa ziarah. Langsung antri, masuk dari pintu Babus Salam, antri langsung. Nanti ketemu dengan makamnya Rasul, kita angkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan untuk wahai Rasul. Semua orang menangis, semua orang terharu karena kita langsung mengucapkan salam kepada jasad mulia Rasul yang ada di dalam kuburan itu. Di situ ada jasad mulia Rasulullah, kita mengucapkan Assalamualaikum, terharu. Geser dikit, maju lagi ke depan, makamnya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakr Siddiq. Geser lagi, maju lagi, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ada 3 makam di situ. Orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India itu nggak mau membelakangi Rasul. Kayak para santri ketika salaman dengan kiai, ketika habis salaman itu mundur, dia nggak mau membelakangi. Ini adabnya. Ini juga orang-orang India, orang Pakistan ketika habis mengucapkan salam kepada Rasulullah, mereka pulangnya mundur. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, mundur ya gini. Mundur ya gini. Kenapa tidak mau membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada nangis. Kenapa? Karena ini mengucapkan salamnya langsung kepada Rasulullah, langsung ada di hadapannya. Ustaz, kalau kita yang nggak bisa umroh, nggak bisa haji gimana? Silakan salam jarak jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai nggak? Sampai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai nggak? Sampai. Kenapa? Karena perintah salam itu umum banget. Kalau salam harus di depan kuburannya, berarti yang bisa melakukan cuma berapa orang. Sementara mayoritas di antara kita belum bisa ziarah kubur Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum umroh, belum haji bisa berangkat. Amin. Nah, kenapa kemudian dari jarak jauh kita ucapkan salam, gitu kan? Dan salam itu kenapa kita sampaikan pada Rasul? Karena ketika kita mengucapkan salam mendoakan Rasul, Rasul balik mendoakan kita, gitu loh. Jadi kita mancing. Kita mengucapkan salam pada Rasul, Rasul balik mendoakan kita. Kita didoakan oleh Rasul. Luar biasa didoakan oleh Rasulullah. Makanya termasuk di dalam salawat-salawat yang saya suka baca itu, saya paling senang lagu Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Azkal Azkiya. Senang banget lagu ini. Kalau lagi ziarah makam Rasul di Madinah itu sambil nyanyi indah banget. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini salam. Jadi yang pertama, apakah salam itu harus di depan kuburan Rasul atau boleh jarak jauh? Jawabannya adalah afdolnya di depan makam Rasul. Kalau tidak bisa silakan jarak jauh. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua,
Ustadz, kita mengucapkan salam pada Rasul itu, Rasulnya dengar apa enggak? Rasulnya jawab apa enggak? Saya jawab jawabannya. Ya, ketika kita umat Islam mengucapkan salam pada Rasul, Rasul mendengar dan Rasul menjawab. Mana dalilnya? Dalilnya di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang keutamaan salawat pada Nabi. Ada hadis yang mengatakan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Yang pertama, Allah mengharamkan bumi makan jasadnya para nabi. Allah haramkan bumi makan jasadnya para nabi. Allah haramkan. Artinya sampai hari kiamat maka jasad Nabi kita Muhammad SAW akan tetap utuh sampai hari kiamat. Karena bumi tidak akan menghancurkan makam para nabi atau jasadnya para nabi. Bumi tidak akan menghancurkan jasadnya para nabi. Ini yang pertama. Makanya saya katakan kalau ada pertanyaan, kalau kita mengucapkan salam pada nabi, apakah nabi mendengar? Ya. Apakah nabi menjawab? Ya. Dalil mana dalilnya? Yang pertama, Allah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Jadi jasad para nabi akan tetap utuh sampai hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, ada lagi hadis di Riyadhus Shalihin itu, barang siapa yang mengucapkan salam kepada aku, kata Rasul ya, raddallahu, Allah mengembalikan ruhnya Nabi kepada Rasul. Jadi ketika ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, itu Allah kembalikan ruhnya Nabi kepada Rasul, ruhnya Nabi kepada Nabi Muhammad dikembalikan, dan Nabi menjawab salam kita. Luar biasa. Itu ada di hadis Riyadhus Shalihin, hadis sahih. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, itu langsung hanya dikembalikan dan Rasul menjawab salam kita. Wow, didoakan oleh Rasulullah, luar biasa, gitu kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian, kenapa kalau kita ziarah makam kuburan umum disuruh baca ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu kan? Keselamatan buat kalian wahai ahli kubur. Loh, berarti ahli kubur diucapin salam, memang mendengar, memang kemudian menjawab, gitu. Nabi Muhammad apalagi, gitu. Tuh makanya kita didoakan. Kalau sholawat itu kita bersolawat pada Nabi, Allah turunkan kasih sayangnya 10 kali rahmatnya. Kalau salam, kita mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi menjawab salam kita dengan mendoakan keselamatan buat kita. Gampang banget. Maka mulai malam hari ini, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, saya sarankan beli tasbih. Anak-anak santri punya tasbih. Paling tidak sehari semalam 1 putaran baca tasbih. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pakai sayyidina enggak? Silakan pakai sayyidina, enggak apa-apa. Enggak pakai sayyidina enggak apa-apa. Baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya. Jadi ini apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah keutamaan sholawat kepada Nabi dan keutamaan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang lalu saya ke Aceh 9 hari muter dari Aceh Utara, Aceh Tengah sampai ke Banda Aceh. Itu ada kalau sholat subuh di Masjid Bener Meriah Aceh Tengah, itu imamnya nggak berzikir, tapi habis sholat subuh assalamualaikum langsung sholawatan. Salawat suaranya enak imamnya itu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, subuh-subuh dengerin kalimat ini enak, indah, adem gitu. Apalagi suaranya enak imamnya. Sallallahu wa sallama ala
Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Masya Allah, enak sekali itu didengarnya. Makanya ya kalau sholawat yang baca itu santri-santri yang suaranya enak adem gitu ya. Ya, saya kalau ke Yogyakarta nyupir sendiri 12 jam nyupir, itu setelnya hadroh sholawatan terus, sholawatan terus sampai nggak terasa 12 jam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Jamal dan seluruh pengurus. Mudah-mudahan seluruh yang hadir dirahmati, diberkahi oleh Allah ya. Mudah-mudahan seluruh yang hadir, pengurus, santri, bapak, ibu dan hadirin sekalian, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat kebutuhan dikabulkan oleh Allah, anak keturunannya soleh dan soleha pada nurut, dan mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita dan kita insya Allah masuk surga bareng-bareng, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Ya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.